Perkenalkan, nama saya Hanifah dan teman-teman kelas 11 MIPA 2 siap mendukung Bu Ratna dalam kegiatan uji kinerja Senin 12 Juni 2023. Semangat Bu Ratna! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen dan penguji PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Dewi Ratna, saat ini terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Hamzanwadi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11 MIPA 2, unit kerja saya SMA Angin Haj, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini sepertinya masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Salma ada, Hanifah ada, ya semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk pelajaran biologi, betul? Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di pelajaran biologi. Nah, untuk mempersiapkan diri dalam belajar, silahkan disiapkan dulu alat tulis, buku, dan sebagainya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap semuanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hanifah sebagai ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh itu ada apa aja? Apa? Xilem dan floem. Coba ada yang mau menjelaskan xilem dan floem, yang mau angkat tangan? Yang mau menjelaskan apa itu xilem floem, angkat tangan. Ya, Gary. Betul, xilem dari tanah ke akar mengangkut zat hara ke untuk tumbuhan ke terus ke sampai ke daun. Terus kalau floem menyebarkan nutrisi hasil dari fotosintesis. Oke, betul ya. Nah, itu adalah jaringan pada tumbuhan, jaringan pembuluh. Ya, sekarang kita masuk ke sistem organ pada hewan, yang dimana sistem ini memiliki peran yang sama kayak pembuluh pada tumbuhan. Kita masuk ke sistem yang namanya peredaran darah. Nah, kita akan bahas tentang komponen darah. Oke? Sebelumnya sudah mau cerita nih. Jadi kemarin nih saya kebetulan ketemu sama teman-teman, beberapa teman-teman. Terus kita jalan-jalan. Nah, tiba-tiba di perjalanan saya itu roknya keselimpat, jadi jatuh. Nah, akhirnya salah satu jarinya kena, jadi seperti ini.
Biru. Memar. Ya, oke. Ini salah satu kejadian, hasil dari kejadian kemarin. Oke, kemudian kalian ada yang pernah mengalami luka nggak? Oke, pernah dong pastinya ya. Ketika kalian luka, kemudian tiba-tiba darahnya mengeringkan ya. Itu apa yang terjadi nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini adalah nih komponen-komponen darah yang nantinya akan kita pelajari, yaitu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping-keping darah, dan ada plasma darah. Oke, agar belajarnya lebih semangat, perhatikan ya. Kalau sudah bilang selamat pagi, tepuknya satu kali aja. Kalau sudah bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau sudah bilang selamat malam, tepuknya 3 kali. Ingat, kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Selamat pagi, siang. Perhatikan, ada kata selamatnya enggak? Fokus ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, pagi. Yes, Masya Allah, udah fokus ya. Oke, kalau saya bilang siap, jawabnya semangat ya. Siap? Semangat. Oke, berarti udah semangat nih belajarnya ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita setelah mempelajari komponen darah ini, peserta didik dapat menyebutkan fungsi darah dengan tepat. Kemudian setelah mengamati gambar komponen darah, peserta didik dapat menganalisis fungsi masing-masing komponen darah dengan tepat. Kemudian melalui nanti diskusi kelompok yang akan kalian lakukan, maka peserta didik dapat mengurutkan tahapan pembekuan darah atau penutupan luka dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok pula nanti peserta didik dapat membandingkan langkah-langkah pertolongan pertama terhadap luka kecil, luka besar, dan luka memar dengan tepat. Nah, ini teknik-teknik penilaian yang akan dilakukan nanti. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan akan ada penilaiannya masing-masing. Ada 3 komponen. Apa aja 3 komponen itu? Pertama, penilaian sikap. Di mana penilaian sikap ini akan dinilai adalah bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian penilaian keterampilan itu ada melaporkan atau menyampaikan, nanti kan ada presentasi. Kemudian bahasa, kemudian bagaimana komunikasi atau menanggapi presentasi dari kelompok lain. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada lembar evaluasi. Jadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran, nanti di akhir pembelajaran akan ada yang namanya evaluasi. Oke? Nah, coba diperhatikan ketiga gambar ini. Nah, setelah kalian memperhatikan ketiga gambar ini, kira-kira pertanyaan apa sih yang muncul di benak kalian? Coba ada yang mau bertanya? Ya.
Lukanya nggak keluar, darahnya. Kenapa lukanya di gambar nomor 3 ya? Itu darahnya nggak keluar. Kenapa? Oke, itu satu. Yang kedua, ada lagi? Ya, sesi? Bagaimana cara menangani luka-luka seperti pada gambar ya? Masing-masing lukanya beda-beda tuh. Penanganannya gimana kalau lukanya beda? Benar kayak gitu? Oke, lanjut. Satu lagi. Apa? Apa? Satu lagi ya. Kenapa darah warnanya merah? Masya Allah, betul ya. Pertanyaan-pertanyaannya, Masya Allah, bagus-bagus. Oke, kita rangkum pertanyaannya. Ini. Nih, ya, kenapa luka yang keluar berwarna merah? Kenapa ada luka yang mengeluarkan darah? Kenapa ada yang nggak mengeluarkan darah seperti tadi? Kemudian bagaimana penanganan dari masing-masing luka tadi ya? Nah, oke. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya Sabrina Geria mana? Oke, kelompok 2, kelompoknya Salma Naila. Kelompok 3, kelompoknya Salwa Aziza. Dan kelompok 4, kelompoknya Cut. Silakan bagi kelompoknya. Silakan diatur mejanya. Bagaimana berdiskusi? Udah duduk sesuai kelompoknya ya. Ini bahan ajar dan LKPD-nya tolong dikerjakan ya. Iya, siap. Oke, tolong dikerjakan. Silahkan. Tolong dikerjakan ya LKPD-nya juga. Oke, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, udah selesai. Udah siap presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Sabrina Geria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang komponen darah. Komponen darah ada plasma darah, berfungsi sebagai menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembukaan darah, dan menjaga suhu tubuh. Ciri-cirinya, cairan ini berwarna kekuningan. Kejadiannya, transfusi plasma darah. Terus yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah yang mengangkut karbon dioksida dan oksigen. Ciri-cirinya terbentuk di sumsum tulang, jumlahnya 4-5 juta. Oke, kelompok 1 udah selesai? Sudah. Akan lanjutkan kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2, kelompoknya Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan Tentang sistem peredaran darah. mengenai komponen-komponen darah beserta fungsinya. Kemudian kami di sini bakalan ngejelasin tentang komponen-komponen darah, fungsi sama ciri-cirinya. Jadi komponen darah itu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pada komponen darah, komponennya itu ada air, protein plasma, larutan lain kayak ion, gula, lipid, asam amino, hormon, sama vitamin gas terlarut. Habis itu fungsi dari air itu sebagai pelarut, ciri-cirinya cairan yang berwarna kuning, bening. Terus protein plasma fungsinya memiliki banyak fungsi, melawan infeksi dan pembekuan darah. Persentase plasma 50% sampai 60% dari total volume darah.
Terus keterkaitan plasma darah itu, plasma biasanya dapat didonorkan untuk menjaga ketekanan darah ketika seorang banyak kehilangan cairan darah. Terus ada sel darah merah yaitu mengangkut CO2 dan O2, mengangkut nutrisi. Ciri-cirinya bentuk bikonkav dan tidak berinti, terbentuk di sumsum tulang belakang, jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik. Habis itu umur selnya 120 hari. Keterkaitannya, jika terkena anemia, maka jumlah sel darah merah pada seorang sangat kurang dari yang seharusnya. Sel darah putih itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Habis itu neutrofil dia fungsi sebagai fagositosis, memiliki inti. Terus habis itu limfosit, respon pertahanan utama tubuh. Monosit fagositosis, eosinofil fagositosis, basofil sumber substansi untuk menambah permeabilitas kapiler dan sebagai anti pembekuan darah. Habis itu sel darah putih terdiri dari sekitar 1% dari total darah. Keterkaitannya, jika kita terserang infeksi, maka sel darah putih akan menyerang bakteri tersebut. Terakhir trombosit, yaitu fungsinya sebagai peran dalam proses pembekuan darah. Ciri-cirinya, bentuk tidak teratur dan tidak berinti milimeter kubik. Keterkaitannya, ketika terjadi luka, trombosit akan menghasilkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka. Masalah yang dibahas, mengapa darah yang keluar berwarna merah? Karena darah yang keluar berwarna merah, karena pada sel darah merah terdapat hemoglobin yang memberi warna merah pada darah. Hemoglobin tersebut tersusun atas protein dan zat besi. Yang kedua, kenapa sih tadi yang lebam darahnya itu nggak keluar malah mengendap di kulit? Karena akibatnya adanya robekan pada permukaan kulit sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah pada jaringan kulit yang robek tersebut. Luka yang tidak mengeluarkan darah diakibatkan karena adanya kerusakan pada pembuluh darah tetapi tidak ada kerusakan pada jaringan di atasnya, epidermis atau kulit. Sehingga darah hanya merember ke jaringan di sekitarnya, tetapi masih terlindungi oleh epidermis kulit. Terus penanganan pada luka memar, yaitu pertama kompresi luka dengan es batu untuk. Itu saja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Kalau seseorang kekurangan sel darah putih atau leukosit, apa yang akan terjadi? Kalau apa sih? Kekurangan sel leukosit. Kekurangan leukosit. Kalau leukositnya kekurangan, apa yang akan terjadi? Ingat, fungsi leukosit itu apa? Berarti dia antibodi. Ya, Sebagai antibodi. Antibodi. Terus berarti kalau antibodinya kurang, maka apa yang akan terjadi? Sering Virus bisa masuk. ya. Virusnya bisa masuk. Ada mungkin sih. Ya, benar ya, virusnya bisa masuk. Oke. Kan tadi udah disampaikan salah satu fungsi sel darah putih itu adalah sebagai antibodi ya. Nah, gimana? Berarti ketika sel darah putihnya itu berkurang, maka berarti pasukan yang tadi peranannya untuk membasmi patogen itu akan berkurang. Jadi penyakitnya itu akan lebih cepat berkembang ya, akan lebih mudah terserang infeksi gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Sudah? Oke, silakan. Barakallahu fiik, untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompoknya Salwa Aziza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem peredaran darah. Ya. Ada komponen, fungsi, dan ciri-ciri. Komponen itu ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Sel darah merah fungsinya mengedarkan oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Ciri-cirinya berbentuk bikonkav, mengandung hemoglobin yang memberi warna merah pada darah
umurnya 120 hari. Kalau sel darah putih atau leukosit membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh sebagai pertahanan tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke. Ini presentasi kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Dan kita lanjutkan ke presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4, kelompoknya Cut Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, bisa dulu. Bisa Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen darah beserta fungsinya, terus ciri-cirinya, sama kejadian yang dialami kalau kita kekurangan komponen itu. Jadi komponen darah di sini ada 4, ada eritrosit, leukosit, trombosit, sama plasma darah. Eritrosit itu ciri-cirinya berbentuk seperti donat tanpa lubang di tengahnya, mengandung hemoglobin sehingga eritrosit berwarna merah, terbentuk pada sum-sum tulang, sama tidak memiliki inti sel. Fungsi dari eritrosit yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Dayang. Dayang, dibetin. DBD. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan boleh duduk kembali ya. Ya, syukran. Oke, alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Sekarang mari kita saksikan video berikut ini. Merupakan sarana transportasi di dalam tubuh manusia. Tanpa aliran cairan yang disebut darah ini, sel-sel tubuh akan segera mati hanya dalam beberapa saat. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun fungsi darah yang penting antara lain sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh, mengangkut sisa metabolisme misalnya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi misalnya paru-paru, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit, dan memelihara suhu tubuh pada kondisi normal yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Darah tersusun atas dua komponen. Komponen pertama berupa cairan yang disebut plasma darah. Komponen kedua adalah sel-sel darah dan keping-keping darah yang berupa padatan. Plasma darah berjumlah sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel darah dan keping darah sekitar 45% dari volume darah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah tersusun atas 90% air dan 10% bahan bakar larut yang terdiri dari 7% protein, 1% darah mineral, dan 2% lemak. Fungsi plasma darah antara lain: yang pertama sebagai pengalihan bahan kimia, yang kedua membawa mineral-mineral terlarut, glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan-bahan pewarna. Yang ketiga, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel.
Plasma darah mengandung protein-protein yang penting seperti fibrinogen, globulin, albumin, dan likoprotein. Fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah, globulin berperan dalam pertahanan tubuh, sementara itu albumin berperan dalam membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis darah. Protein-protein tersebut dapat dipisahkan dari plasma dan membentuk cairan yang disebut serum. Selanjutnya kita akan membahas sel-sel darah. Yang pertama ada sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Oke, ini proses pembekuan darah. Itu tadi video dari komponen darah dan bagaimana proses pembekuan darah, dimana kita lihat bahwa komponen darah itu ada komponen plasma dan komponen sel darah. Plasma darah itu berarti cairan darah itu sendiri, sedangkan di sel darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit, yang dimana leukosit ini sendiri terbagi atas ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Yang granulosit yaitu ada neutrofil, basofil, dan eosinofil, sedangkan yang agranulosit artinya tidak bergranula itu ada monosit dan limfosit, yang dimana limfosit ini sendiri terbagi adalah limfosit B dan sel T, ya, limfosit sel B dan limfosit sel T. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen darah tadi secara umum, kita bisa mengetahui peranan-peranan darah, diantaranya yaitu mengedarkan nutrisi, kemudian hormon, vitamin, dan mineral ke seluruh bagian tubuh. Kemudian mengangkut zat sisa dan racun dari sel-sel tubuh. Kemudian mengatur stabilitas tekanan osmotik. Kemudian menstabilkan suhu tubuh. Kemudian melindungi tubuh dari infeksi penyakit, terutama di sini fungsi dari sel darah putih. Kemudian mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Kemudian membekukan darah yang di sini oleh peran dari trombosit. Oke. Kemudian ini ya gambar dari eritrosit. Eritrosit itu dia tidak punya inti sel. Dia tidak punya inti sel, jadi cekung gitu, oke? Kemudian kita ke permasalahan tadi, bagaimana sih? Oh iya, tadi kenapa darah berwarna merah? Darah berwarna merah itu adanya eritrosit yang di dalamnya terkandung hemoglobin. Kemudian ini pertolongan pertama pada luka, ada luka kecil menggunakan antiseptik atau minyak atsiri tertentu ya. Kemudian ada luka besar itu dengan cara menghentikan perdarahannya, membilas luka dengan air bersih,
Keluarkan jika ada benda kecil yang tertancap pada luka dengan benda yang sudah disterilkan atau segera mencari pertolongan medis. Kemudian tidak perlu menggunakan pembersih yang dapat mengiritasi luka. Kemudian mengoleskan dengan krim atau salep antibiotik, di mana antibiotik di sini berperan untuk membasmi bakteri yang masuk ke dalam luka. Kemudian menutupi luka dengan perban. Ganti perban secara teratur. Jika luka cukup dalam, menganga dan terlihat lemak atau otot, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan atau tindakan lainnya. Nah, untuk luka memar seperti yang tadi nih di lengannya Ustazah nih, luka memar itu cukup dengan beristirahat, dikompres air dingin ya terlebih dahulu, kemudian dibebat lukanya, kemudian meninggikan bagian tubuh yang memar, menggunakan setelah lama baru menggunakan kompres air hangat. Fungsinya kompres air hangat di sini adalah agar sel darah merah yang membeku ini, yang udah mati ini, ikut mengalir bersama peredaran darah. Gitu. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita tentang komponen darah sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, agar lebih mengingat kembali, ada yang mau merefleksikan apa aja sih yang udah kita pelajarin dari tadi nih? Coba, siapa yang mau? Ya, silakan Salma, boleh maju ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini anak akan merefleksikan sedikit tentang sistem peredaran darah yang telah kita pelajari tadi. Pertama, dari fungsi peredaran darah itu sendiri. Yang pertama, untuk mengedarkan nutrisi, terus oksigen ke seluruh tubuh, dan membawa karbon dioksida dari tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Setelah itu, mengeluarkan zat-zat yang perlu diekskresikan ke organ-organ sistem ekskresi. Setelah itu untuk menjaga suhu tubuh. Nah, sel darah sendiri terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel darahnya diantaranya sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit atau keping darah. Plasma darah itu terdiri dari protein-protein, diantaranya albumin, globulin, dan globulin gamma dan fibrinogen. Kemudian sel darah putih itu terbagi menjadi dua, yaitu agranulosit dan granulosit. Agranulosit adalah sel darah putih yang tidak memiliki granula. Terbagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monosit. Dan granulosit yang memiliki inti atau bergranula. Terbagi menjadi tiga, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Kemudian sel darah merah itu berbentuk lengkung bikonkav dan tidak berinti. Sel darah merah itu mengandung hemoglobin yang membuat warna darah itu menjadi merah. Kemudian ada trombosit. Trombosit itu berperan dalam pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darahnya itu ketika kita terjadi luka. Terus trombosit itu akan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase itu akan merubah protombin menjadi trombin dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium. Kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kemudian luka pun akan tertutup. Kemudian cara penanganan luka. Luka kecil itu cukup dibersihkan darahnya dan dari kotoran atau sel kulit mati, kemudian dioleskan antiseptik. Kalau misalnya luka besar itu bisa menghentikan pendarahannya dulu dengan cara menekan-nekan dengan kaset steril. Kemudian dialiri air, dibersihkan, kemudian diberikan antiseptik, kemudian dibalut lukanya agar tidak
agar tidak terkontaminasi oleh udara luar dan bakteri. Kemudian untuk luka memar itu kan terjadi karena pembuluh darah kecilnya rusak, kemudian darah akhirnya mengalir ke jaringan di sekitarnya. Kemudian darah tersebut membeku. Nah, pertama cara penanganannya itu beristirahat. Kemudian saat terjadinya memar langsung dikompres air dingin. Setelah itu membebat luka memar tersebut. Kemudian meninggikan bagian yang memar. Dan setelah 2 hari dari kompres dingin tadi, dikompres air hangat agar melancarkan peredaran darah. Sekian yang bisa Ana sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Salma. Terima kasih udah mau merefleksikan apa yang udah kita pelajari hari ini. Oke, agar apa yang didapat tidak hilang, kita evaluasi dulu ya apa yang dikerjakan hari ini, oke? Silahkan dikerjakan lembar evaluasinya ya. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya 10 menit cukup? Oke, alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Oke, udah selesai? Silakan dikumpulkan kalau udah selesai. Masya Allah. Udah selesai aja. Oke, nah ini kan kita sudah belajar tentang komponen-komponen darah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sistem dari peredaran darah itu sendiri. Sistem peredaran darahnya, bagaimana cara darah itu mengalir di dalam tubuh kita. Nah, tugasnya adalah silakan Antuna baca terlebih dahulu sebelum memasuki kelas nanti, jadi sudah ada pengetahuan bawaan terlebih dahulu, jadi udah ada yang dibaca nih. Jadi ketika kita masuk pembelajarannya, jadi nanti diskusinya lebih mudah. Paham? Oke, untuk hari ini pelajaran kita udah berakhir. Silakan Hanifah dipimpin doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.